Terus dia nanya, ada suaranya, dia nanya, kamu mau apa ke sini? Ya saya bilang aja, saya minta rezeki yang zaman sekarang yang keluar buat nanti malam berapa angkanya sih? Dikasih berapa? 4 angka. Putih apa merah? Angkanya merah, Mbah. Jangan dibeli. Kata juru kuncinya begitu. Ngasih tahu malah. Lah kok bisanya nggak dibeli, Mbah? 4 angka kok. Kita minta yang gede. Ya terserah kalau kamu mau beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Midin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Ini dalam keadaan situasi ekonomi sulit ya Mas ya. 12 hari nggak tayang nih Mas. Aduh. Masalah ekonomi. Modal habis. Yang penting kita jalannya apa adanya Mas ya. Betul. Yang penting mengalir aja seperti air ya. Udah siap ya Mas ya? Ikuti yang harus saja. Ini alhamdulillah Mas Suraso datang lagi ke Lintang Misteri ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Pernah mencari wangsit angka togel di hutan angker dan lama-kelamaan nyawa akan menjadi tumbal ya Mas ya. Iya betul. Jadi tumbal oleh makhluk gaib atau penunggu dari hutan angker. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Suraso. Bagaimana Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Ekonomi masih sulit juga Mas? Ya masih. Sama Mas. Semua rata mungkin ya Mas. Ini ada pelantikan presiden mungkin ya Mas? Iya. Tapi Prabowo sudah jadi presiden belum Mas? Sebentar lagi kayaknya ya. Itu pelantikan ya? Itu udah apa belum, saya juga kurang tahu ya. Kurang mungkin mengikuti. Bulan apa Mas kira-kira Mas nih pelantikan? Tuh kurang paham saya. Kurang nggak paham, begitu ya? Mengikuti saya untuk politik ini. Siapa Mas ya? Siap. Alhamdulillah Mas Suraso sudah siap ingin menceritakan pengalaman bisnisnya. Pernah cari wangsit angka togel. Tak perlu lama-lama lagi, Lintang Misteri akan terjadi mereka. Monggo Mas. Oke, selamat malam ya. Kali ini saya akan bercerita pengalaman mistis saya yang kesekian kalinya. Itu pernah saya minta wangsit angka togel gitu. Tahun berapa itu Mas? Itu waktu itu kurang lebih, kalau nggak salah itu tahun 99 apa 2000 lah gitu. Kita masih tahun bujang, segitu, masih bujangan, saya belum nikah gitu. Tapi itu setelah pas waktu pesugihan Dewi Lancar belum Mas? Oh sudah. Sudah ya? Sudah. Berjalan waktu itu ya. Yeah. Masih waktu itu masih ngikutin was apa aja ini. Tanpa berpikir panjang waktu itu kan, yang penting gimana saya bisa dapat hasil. Nggak mikirin itu jalan yang benar atau enggaknya gitu kan, saya nggak mikirin. Karena waktu itu rame juga kan, wah beli togel aja cepet dapatnya, beli togel cepet. Ya udah saya ikutin, cari-cari itu kemana aja dukun yang katanya pasti ngasih angka sip gitu. Soalnya saya samperin semua itu. Nah waktu itu teman ngasih informasi daerah Banjarnegara ada di sana dukun bagus, yang penting kita mau ritual sendiri. Ya udah ayo ke sana. Terus saya berangkat itu berempat itu Mas. Berempat saya naik motor ke sana. Udah di sana kita konsultasi, ngobrol-ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah nyampe sana itu sekitar jam 2 siang.
ngobrol-ngobrol sama juru kuncinya, ya udah kita niatnya mau minta angka togel gitu kan. Itu kata juru kunci, ya udah ini waktunya masih cukup buat nyiapin sesajinya, ini Sajen gitu. sajennya itu berapa mbak sajennya mbak? 500.000, sini saya belanjain, saya masakin semua, udah kamu nanti tinggal duduk aja. Ya udah, waktu itu teman itu semua yang danain, yang ngasih buat sajennya itu temen. Saya istilahnya modal badan sendiri aja, udah pasang badan aja saya, karena saya yang dijagoin untuk ritual gitu, sedangkan teman-teman yang lain kan nggak berani. 500.000 itu berarti sajen apa aja mas? Itu sajennya macam-macam mas. Ayam panggang itu 1 ekor, ayam panggang 1 ekor, telur ayam Jawa itu ada 5, terus ada nasi tumpeng kecil, kembangnya 7 rupa kalau nggak salah waktu itu. Terus ya biasa ada kopi pahit, kopi manis gitu, semua segala macam. Mau cari angka togel aja sajennya kayak mas selamatan mas ya? Iya betul. Full itu. Berarti ayam panggang masak ya? Iya yang masak juru kuncinya. Udah matang gitu ya? Waktu sajen udah siap, sekitar jam 5 sore itu kita jalan kaki dari rumahnya juru kunci ke tempat, ke dalam hutan itu. Terus saya ritualnya di dalam hutan mas, jauh dari rumah itu jauh, gelap, posisi gelap. Jalan kaki mas? Jalan kaki, kita kan nanjak gitu ke hutan, masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan itu mungkin kalau siang sih mungkin asik ya, soalnya apa, itu ada kali kecil yang ngalir gitu, mericik suara airnya. Ada batu besar yang itu nanti buat saya duduk ritualnya, itu di atas batu besar itu ada pohon gede juga. Pohon apa saya nggak tahu namanya, itu pohon gede banget, yang jelas tapi bukan pohon beringin, bukan, gede. Jam 5 sore kita jalan masuk ke hutan, udah itu saya disuruh sama juru kunci, nanti sekitar maghrib kamu nyalain ini dupa. Saya dibawain dupa gitu. Kamu nyalain dupa ini 3 biji, terus kamu tancepin di sini di depannya sajen itu. Saya duduk sila di atas batu besar itu mas, sendiri, yang lain sama juru kuncinya turun agak jauh dari saya sendiri di situ, dan saya harus fokus melihat ke depan di pohon besar itu. Ada pohon besar ya, depan saya itu sekitar jarak ya paling 5 meteran, meteran itu pohon besar ini. Duduk di atas batu itu asik mas. Itu maghrib saya nyalain itu dupa, saya taruh, saya fokus saja udah di situ. Itu yang datang macam-macam mas, godaannya mas. Banyak mas? Banyak. Yang pertama itu ada kuntilanak terbang sambil ketawa gitu kan ya. Kelihatan jelas mas? Kelihatan itu terbang, duduk di atas pohon ini. Saya ngelihat, cuman kata kuncinya kan saya harus fokus ke pohon besar itu kan gitu kan. Tapi namanya kita manusia ngelihat begitu kan, saya liatin kemana terbangnya gitu. Gitu. Udah gitu, udah dia hilang, datang lagi ya anak-anak kecil. Ya sekitar, kalau usia anak itu sekitar 5 tahunan lah itulah. Banyak. Anak-anak kecil itu sekitar 4 datang, kecil-kecil. Sosoknya apa mas? Anak kecil-kecil ya, perutnya buncit-buncit ya, perutnya gede tapi kecil-kecilan. Itu telinga itu runcing, telinganya runcing. Dia nggak pakai baju, telanjang itu mas? Pakai kolor mas? Mereka pakai kolor tapi nggak pakai baju. Ini runcing nih. Pada godain gitu? Nah godain ya, ada yang narik-narik
baju, ada yang megang-megang, ada yang nyolek-nyolek gitu kan. Ya Biasa mas. berasa, saya berasa. Hmm. Ya saya hampir kegoda juga kan ngeliatin anak kecil, namanya anak kecil gitu kan. Tapi saya sempat lihat, terus saya ingat lagi, oh ya harus fokus ke pohon besar gitu. Ya, fokus lagi, wah itu ramai mas anak kecil itu, ngodain lari-larian. Ada suaranya mas, lari-lari. Ya lari-lari sambil bercanda gitu, Hmm. guyon gitu lah istilahnya. Ketawa itu. Wah ketawa-ketawa guyon. Saya fokus lagi ke pohon besar itu. Udah gitu, ya kemungkinan hampir 1 jaman lah ya, 1 jam, kurang lebih 1 jam lebih gitu, baru datang sosok tuh gede banget mas, gede hitam, tuh matanya nyala merah, Kelihatan mas. kelihatan jelas banget itu. Dia keluar dari balik pohon. Dari balik pohon. Dari balik pohon itu dia keluar diri, tapi dia nggak nyamperin, cuma berdiri aja sambil ngeliatin. Ya waktu dia keluar, keringet dingin saya keluar mas, merinding, takut, Merinding. hampir mau lari, Takut sih. takut saya. Tapi udah tanggung, udah kepalang basah. Iya. Terus dia nanya, ada suaranya, dia nanya, kamu mau apa kesini? Ya saya bilang aja, saya minta rezeki yang zaman sekarang yang keluar buat nanti malam, berapa angkanya? Oh kamu mau minta angka? Iya. Udah habis gitu, udah dia pergi. Selang sekitar setengah jam, kurang lebih lah setengah jamnya. Ya, karena saya kan nggak bawa jam ya, kita nggak tahu itu. Itu baru ada aroma wangi ya. Wangi-wangian kayak semacam apa ya? Bukan wangi-wangi bunga, bukan, tapi wangi gitu. Aromanya itu wangi banget. Itu baru keluar angka. Angka itu jalan mas, terbang. Jadi semacam kayak asap putih, tapi jelas banget. Itu terbang. Tuh. Waktu pertama kali itu saya ritual di situ, saya dikasih 2 angka. Itu ya kasih 2 langsung 2 atau satu-satu? Satu-satu. Pertama berapa waktu itu ya? Kalau nggak salah itu 5. Udah 5 jalan saya perhatiin. Ya di itu, di pohon gede itu. Terus belakangnya lagi keluar lagi angka lagi kosong kalau nggak salah. Oh berarti itu. Jalan mas, nggak cuman? Nggak, dia jalan. Dia jalan tapi satu-satu. Pas jalan itu gede mas ukurannya mas? Ukurannya gede. Ukurannya gede, jelas banget. Jelas banget. Asap tebal putih itu. Nah, itu jelas banget. Itu saya dikasih angka 2 angka berarti. Pertama kali. Udah angka itu keluar, pesannya Juru Kunci, pokoknya kalau udah dikasih angka, kamu langsung turun. Itu angka udah keluar, ya udah, saya turun. Nemuin Juru Kunci, tanyain udah dikasih, udah mbak, ya udah sana beli. Langsung beli di situ juga. Berarti itu belum malam ya? Belum malam. Masih jam berapa itu mas? Kalau nggak salah itu sekitar jam 9 malaman. Kurang lebih 9 malam, beli kan masih keburu gitu. Waktu itu kan nomor kan di kupon kan, nggak kayak zaman sekarang kan pakai HP aja kan, enak online gitu kan. Waktu itu pakai kupon. Yang pertama kali itu saya beli 50.000. 50.000, 2 angka. Ya saya nginep di sana. Itu belinya langsung di situ mas? Langsung ada, maksudnya ya nggak di tempat Juru Kuncinya, enggak, cuman agak keluar ke desa gitu. Ada yang jual? Ada yang jualan gitu, ada yang jual togel. Kita beli di situ 50.000. Ya saya nginep di situ nungguin angka keluarnya soal. Ya saya beli pas jam 11 malam, angka keluar pas. Angkanya tepat. Cair. Waktu itu dapat 3 juta berarti. Saya beli 50.000.
Tapi yang beli itu harus saya, soalnya angka nggak boleh disebutin ke teman-teman saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Alasan apa mas? Kata juru kunci, kalau disebutin ke yang lain itu nggak bakalan keluar angkanya. Oh, berarti rahasia ya? Nah, karena saya yang ritual harus saya yang beli, karena saya yang lihat angkanya berapa. Tapi temen yang dua itu nanya nggak? Ya udah dikasih tahu sama Udah juru dikasih kunci, tahu ya? nggak usah nanya kamu, yang penting kalau udah turun berarti langsung kamu kasih duit beli. Gitu aja. Udah saya beli. Tepat cair mas pertama. 3 3 juta. Langsung pulang itu? 3 juta, besoknya langsung pulang. Pagi-pagi dari sana, pulang. Dibagilah kita gitu kan. Ya. Namanya semua ada yang danain gitu, saya cuma jagonya aja. Bagi-bagi. Ya waktu itu namanya uang juga uang begitu ya. Ya udah buat seneng-seneng aja udah. Buat Ya, minum? wah ya waktu itu masih minum. Itu masih foya-foya gitu? Ya masih seneng-seneng lah. Gak terasa juga udah. Terus seminggu kemudian ngajak lagi ke sana lagi teman saya. Naik lagi, berangkat lagi kita ke sana. Yang kedua kalinya sama, dikasih 2 angka juga. Godaannya sama mas? Godaannya ya beda. Beda. Kali ini ya ada apa namanya, kayak suara tapi nggak kelihatan wujudnya, kayak suara macan itu gimana ya mas, tapi nggak ada wujudnya suaranya itu. Terus yang suara babi hutan ada grup tapi nggak ada wujudnya, itu nggak ada. Ya terakhir sama, yang keluar ya yang tinggi gede itu, yang matanya merah itu. Itu yang tinggi besar itu yang ngasih angka mas? Yang ngasih angka itu penunggu pohon itu ya? Penunggu pohon itu mungkin tinggi banget sih mas. Berapa meter itu tingginya nggak tahu saya. Betul gelap mas? Gelap, tapi kelihatan banget itu, wah, matanya itu merah, nyala merah matanya itu yang ngasih angka itu. Mungkin kalau agak terang lagi mungkin kelihatan itu apa yang dinamakan genderuwo ya, saya nggak tahu ya itu ya. Itu yang kedua kalinya saya dikasih 2 angka lagi mas. Tapi godaannya nggak ada anak kecil, nggak ada apa, cuma suara-suara aja, tapi nggak kelihatan wujudnya. Kasih lagi mas? Kasih lagi 2 angka lagi. Yang kedua kalinya saya dikasih uang sama teman saya, suruh beli 100.000. Berarti yang beli langsung mas ya? Langsung saya lagi yang beli. Saya beliin 100.000, itu bandarnya juga udah curiga. Nah, udah mengenali tuh? Udah mengenali ya, soalnya udah kedua kali sih. Sempet bandarnya juga nanya. Habis dari atas mas. Berarti udah tahu itu mas? Udah tahu. Iya bang, udah tahu. Dia juga tahu. Habis nulis punya saya, itu kuponnya langsung diumpetin sama dia. Jadi nggak ada orang lain yang tahu angka saya. Ini kalau ada orang yang tahu berarti nggak keluar tuh? Nggak keluar. Aneh ya? Nah soalnya kan dia kan bandarnya kan kalau kita dapat, kita cair, bandarnya kan juga dapat komisi dari kita juga mas. Kan gitu. Bonus kan itu? Bonus yang ngarepin itu juga kan. Langsung diumpetin saya, yang kedua kalinya itu saya ngelihat. Cair lagi mas. 100.000 itu. Berapa juta mas? Dapat 6 juta. Cash ya? Cash langsung itu. Dapat 6 juta. Ya. Kasih bandar bonus. Ya kita pulang ya bagi-bagi lagi. Poya-poya lagi waktu zaman segitu itu. Kalau nggak salah itu pertama kali ada HP Nokia kalau nggak salah ya itu ya. Nokia jadul itu. Yang warna kuning itu? Iya kalau nggak salah itu yang gede itu, Nokia pisang, Nokia pisang gitu kan ya. Itu sempat saya beli itu bang. Buat kayak asik banget ini. Zaman tahun gitu uang segitu banyak mas? Banyak banget mas. Menurut saya banyak asli. Itu bensin masih berapa rupiah itu mas dulu? Wah bensin kayak 2.000 belum nyampe 5.000 apa ya? Udah nyampe 5.000 kayaknya ya? Itu presiden siapa itu mas dulu mas?
Soeharto. 99 itu udah ini ya, udah lengser kayaknya Soeharto. Udah ganti kayaknya. Ketika itu ya. Nah, udah ganti. Tahun 99 kalau nggak salah udah ganti Habibie kalau nggak salah ya. Habibie itu. Tuh kedua kalinya. Udah enak aja udah kita. Tapi namanya kita manusia, nggak ada rasa puasnya, Mas. Terus tuh. Temen minta ke sana lagi yang ketiga kalinya. Nggak minta teman atau masa sendiri, Mas? Temen saya yang modelin itu. Kalau saya mah diajak ya ayo aja, kalau nggak ngajak ya saya enggak gitu. Masih 4 orang atau Masih itu tempat orang masih itu 4 aja. orang. Enggak, kita juga enggak cerita ke teman-teman lain, enggak. Ya gitu aja. Berarti pemburu jam malam, Mas? Pemburu jam malam. Enggak ada puasnya, Mas, benar. Namanya manusia ya, udah manusiawi mungkin ya. Sampai sekarang pun mungkin enggak ada rasa puas yang namanya manusia itu. Ngajak ke sana lagi, Mas. Kali ini dia nafsu. Nafsu kali ini. Bilang ke juru kuncinya, Mbah, kali ini yang ketiga kalinya saya mau minta yang dapat gede, Mbah. Gitu. Oh, kamu meminta yang dapat gede gimana? Kemarin emang kurang gede nih. Masih kurang, Mbah. Minta yang dapatnya gede lagi, Mbah. Ya udah sajennya tambah. Gitu. Sajen tambah. Ditambahin ada kelapa hijau gitu kan, ada tambahan kelapa hijau itu 2, terus apalagi ya waktu itu ada rokok apa cerutu yang asli itu, sama minyak apa saya nggak tahu namanya, minyak itu botol kecil gitu. Berapa duit, Mas, itu, Mas? Itu kurang lebih 750 kalau nambah 250 ya. Berarti udah 2 kali 500 ribuan, yang terakhir itu 750 ribu. Yang ketiga kalinya ini, Mas, yang benar-benar ya gimana ya, kita itu pengen dapat besar tapi nyali saya masih nggak berani. Dikasih, Mas. Ya waktu itu juga yang tinggi besar itu nanya, kamu kesini lagi? Iya, saya mau minta yang gede. Dia nanya gitu. Dia nanya gitu. Saya mau minta yang gede, yang dapat banyak. Oh, itu doang dia jawabnya. Iya, itu doang. Udah gitu dia pergi. Nah, kali itu waktu itu angkanya beda, Mas. Yang kemarin-kemarin 2 kali itu angkanya putih warnanya. Kali ini yang ketiga kalinya angkanya warnanya merah, Mas. Merah kayak apa itu? Ya merah kayak darah gitu tapi terang. Darah? Ya terang, merahnya terang. Kalau darah kan agak gelap gitu ya warnanya. Ini merahnya merah darah terang gitu, menyala gitu ya. Ya gitu, jelas itu 4 angka, jalan itu, jalan 4 angka. Saya harus inget betul itu angkanya, yang pertama berapa, yang kedua berapa, sampai ke 4 itu berapa, saya harus inget bener itu. Tapi warnanya merah, beda. Dalam hati juga saya kaget, kok warnanya merah nggak kayak kemarin putih, ya kan gitu. Tapi baunya sama, Mas? Sama, bau sama, masih sama, masih wangi seperti itu. Udah dikasih 4 angka, saya langsung turun. Juru kunci nanya, dikasih berapa, 4 angka, putih apa merah? Angkanya merah, Mbah. Jangan dibeli, kata juru kuncinya begitu. ngasih tahu malah. Lah kok bisanya nggak dibeli, Mbah? 4 angka kok. Kita minta yang gede. Ya terserah, kalau kamu mau beli
kalau saya nyaranin jangan dibeli. Kenapa, Mbah? Kalau kamu tetap nekat kamu beli angka itu, yang 4 angka ini, ya harus ada tukernya. Tukernya apa, Mbah? Ya nyawa kamu. Saya nggak berani, Mas. Nyawanya jenengan Nyawanya saya yang beli itu. nggak boleh ditukar nyawa lain, Mas. Ya saya udah sempat nawar. Nawar. Lah gimana kalau diganti aja sama kambing? Gitu ya. Dapat duit dari angka ini, Ya. besok langsung kita beli kambing, potong kambing. Di mana? Ya sananya nggak mau, wong mintanya itu nyawanya kamu kok. Oh gitu. Di situ saya nggak berani, Mas. Ya, teman Mas gimana tuh? Ya teman udah ngasih uang 100.000, tapi saya nggak berani. Saya bilang, ya waktu saya ngobrol sama jurupinnya kan mereka dengerin semua. Gimana, ada yang berani beli nggak? Kalau ada yang berani beli, tak kasih nomornya. Nggak ada yang berani, saya pun nggak berani. Harus tumbal. Iya, harus tumbalnya nyawa kita yang beli itu. Ya akhirnya juru kunci juga ngomong, ya udah kalau kalian nggak ada yang berani, nggak usah dibeli. Kita tunggu aja keluarnya berapa angkanya. Yang pasti itu angka pasti keluar. Tapi kalau kalian mau nekat beli ya silahkan, kata juru kunci. Saya tapi nggak ikut campur. Enggak ada yang berani kita, Mas. Ditunggu keluar, Mas? Keluar plus 4 angka itu, Mas. Sesudah itu kan saya tulis akhirnya angkanya. Kan saya tulis di kertas, saya lipat, saya pegang, saya kantongin. Kita tunggu jam 11 malam. Ada apa yang ngasih tahu kan, keluarnya sekian. Buka kertasnya, bener enggak nih keluarnya? Saya kasih ke teman-teman, bener enggak angkanya? Wah, geger, bener. Ayolah, siapa yang berani beli coba? Kalau ada yang mau beli, mah tadi silakan, tak kasih nomornya. Tuker nyawa. Tuker nyawa. Tapi saya udah nawar kambing, ganti nyawa kambing. Nggak bisa, Mas. Tapi situasi tempat yang jualan tokel itu rame, Mas? Rame. Tapi bandarnya tahu tuh, udah Bandar kenal tahu, gitu. udah kenal. Pokoknya kalau ada Dari orang atas. yang dari atas itu pasti tahu dia. Berarti tempat situ memang buat ritual orang banyak, Mas? Iya, buat ritual seperti itu katanya. Banyak yang minta nomor ke situ. Tapi selain Mas ada orang lain nggak yang ritual situ? Ya ada. Yang waktu saya datang ke sana kedua kalinya itu ada. Ada orang lain. Ada orang lain. Jadi saya berdua waktu itu. Tapi kita nggak saling kenal sih, nggak tahu orang mananya. Tapi tempatnya sama, Mas? Ya saya di Batu Besar yang ini, dia sebelah saya sana. Paling jarak 2 meteran lah. Memang khusus buat angkat togel situ? Iya. Memang khusus buat angkat togel. Daerah Banjarnegara. Banjarnegara. Itu kan situ lokasi tempatnya kan banyak hutannya, Mas? Iya, betul. Dan yang bikin suasana agak merinding itu suara air di kalinya itu cuma sebenarnya gembricik gitu, gericik gitu. Itu malah merinding. Iya, malah merinding saya kalau. Terus suara ada kundalan terbang itu? Iya. Jelas banget, Mas? Jelas, Mas. Orang dia terbangnya nggak tinggi, nggak atas turun ini sampai ketawa, terus duduk di atas pohon gitu kan. Ketawa-ketawa, dia terbang lagi, udah itu pergi. Yang namanya manusiawi kan itu pasti, pasti merinding itu, Mas. Takut itu pasti kan. Pasti itu. Apalagi ada sosok yang dari pohon besar itu. Gundurwo mungkin ya. Mungkin Gundurwo, Mas. Itu dia malah nanya gitu, Mas. Dia pasti nanya gitu. Menawarin mau apa gitu kan. Nah, nanya mau apa. Suaranya gede, Mas. Gede. Nah, gede, berat itu nada suaranya, berat, gede. Jelas banget sih suaranya itu, gede dia suaranya itu. Tapi setelah ritual sajian tinggal gitu. Sajian tinggal. Nggak tahu entah siapa yang makan sajiannya, saya nggak tahu. Pokoknya tinggal aja. Sajiannya kok aneh ya gitu kan, kok lengkap kayak mas lampetan itu kan. Ada ayam panggang gitu. Ada ayam panggangnya. Ada bunga-bunga kembang 7 rupa. Iya.
terus kelapa. kelapa muda gitu. Dua waktu itu, yang terakhir itu ada dua. Terus ada rokok cerutu gitu. Padahal sudah ditukar dengan sajen, kenapa mintanya nyawa itu Mas? Nggak tahu, dia mintanya nyawa Nyawa, manusia. Mending 2 angka lagi kan nggak apa sih Mas, 4 angka itu. Itu dia Mas, kita namanya manusia itu Ya. sifat serakahnya itu kan pasti ada gitu. Nggak pernah ada rasa puas. Iya. Coba kalau kita minta 2 angka aja kan, kita tinggal belinya ditambahin kan dapatnya gede juga. Lumayan kan loh. Lumayan. Tapi itu ya namanya sifat manusia. Tapi sekarang masih Mas tempatnya Mas? Mungkin masih, saya udah nggak kesana lagi Mas. Udah lama saya udah nggak pernah kesana. Yang jualan togel itu jauh nggak Mas dari lokasi Juru Kunci itu? Jauh. 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 Tapi Jadi, kok bisa tahu dari atas? soalnya situ udah terkenal. Oh, Tempat udah buat terkenal. ritual angkat togel gitu, itu udah terkenal. Awalnya gimana Mas informasi dari kok tahu lokasi di tempat itu? Itu ada yang ngasih tahu temen Mas. Tuh daerah sana Banjarnegara, cari aja mbahnya, namanya kalau nggak salah itu Supeni apa, kalau nggak salah Dari itu. temen. Iya, dari temen itu. Terus Mas di situ cari Di itu. sana saya cari, nanya-nanya, tapi kan udah dikasih patokan, pokoknya Banjarnegaranya desa ini, kamu ke sana aja, patokannya nanti pokoknya ada lapangan. Nah itu nanti sekitar lapangan tanya aja tempatnya mbah ini, pasti tahu semua. Nah itu kita cari ke situ. Berarti Mas pas nyampe desa situ nanya warga gitu. Nanya dulu. Dan mereka pasti tahu kan mau ke atas Pasti gitu. tahu. Udah pasti tahu. Udah terkenal itu Mas. Iya, terkenal soalnya. Tapi nggak bisa disebutin nama desanya Mas. Nggak bisa, saya nggak berani. Ya, bukan apa-apa ya, itu apa namanya. Samarin, tapi Iya. Juru Kunci Mas hidup Mas. Kurang tahu saya. Tapi Tahu dulu sekarang. tua nggak Mas orangnya Mas? Belum tua Belum banget. tua banget. Belum tua banget. Sajennya lengkap ya, ada ayam, ada yang lain gitu kan. Itu buat selamatan itu biasanya Mas. Tapi kok mintanya kayak gitu kan. Mintanya kayak gitu. Tapi kalau Mas punya pengalaman, biasanya kan pakai telur ayam Jawa perawan itu pernah Mas? Ya itu pernah juga. Pernah. Di mana itu Mas? Kalau itu sih bisa kita lakuin di mana aja Mas. Kalau itu bisa kita lakuin di mana aja, yang penting tempatnya sepi. Sepi. Ya. Di kebun gitu, yang sekiranya kebun itu sepi, gelap gitu kan. Itu pasti ada penungguan di situ. Pasti ngasih Mas. Pasti ngasih. Tapi ada sajen. Ya paling kita sajinya dupa aja. Dupa pakai telur. Dupa, telur itu ya paling kembang 3 rupa aja udah jadi. Berapa angka biasanya Mas? Tergantung kita bisa ngartiin angkanya yang ada di dalam telur itu aja Mas. Kayaknya begitu kita pakai telur ayam perawan itu ya, ayam darah itu. Sesudah itu kan kita ambil, itu telur kita tinggal loh Mas. Enggak Satu kita malam tungguin. atau berapa? Enggak. Paling-paling kita pasang maghrib. Ya jam 8 atau jam 9 malam kita ambil, itu udah jadi. Udah dikasih. Udah dikasih. Kita ambil telurnya, kita terawang aja, di dalam telur itu ada angkanya berapa. Itu kita harus jeli banget gitu. Keluar. Iya. Pernah saya begitu juga. Beli Mas? Saya nggak beli. Kenapa? Nggak punya uang. Niat pasang tapi nggak beli. Tapi keluar. Keluar angkanya. Keluar. Yang beli kan teman saya semua. Susah Mas cari telurnya itu susah. Kan teman saya itu beli telur ayam kampung itu, ayam kampung perawan itu satu butirnya itu 25.000. 1 ekor. Satu butir Satu telur. 25.000. Tapi belum pernah dapat itu Mas beli. Itu teman saya waktu yang saya minta itu pakai telur ayam kampung itu 3 hari berturut-turut dia cair terus Mas. Cair terus. Saya cuman kebagian rokok aja biasa. Tiap hari rokok 2 bungkus aja. Setelah ini ada cerita lagi Mas? Wah, sebenarnya masih banyak Mas. Banyak loh. Nah, pengalaman misi saya banyak, tapi kita simpan aja untuk episode selanjutnya.
Inilah cerita dari Mas Suroso, semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua teman-teman. Yang namanya togel itu kan pasti yang namanya manusia kan nggak tiap puasnya masa Iya, sifat betul. keserakahan ada gitu. Pasti ada. Keluar 4 angka, warnanya merah darah, Iya, tukarnya nyawa gitu. tukarnya nyawa. Harus nyawa, nggak bisa nyawa kambing, nggak Nggak boleh. bisa ditawar pakai nyawa yang lain, nggak bisa. Oke, bagi teman-teman boleh kita mau cari togel boleh silakan, tapi resiko tanggung sendiri ya Mas. Betul. Media telur ayam perawan bisa untuk di terawang ya Mas. Iya. Tapi yang perawan nanti ditaruh di tempat angker Mas. Tempat angker aja gitu. Medianya telur ayam perawan, terus pakai dupa itu. Dupa. Ada kembang nggak Mas? Kembang 3 rupa. Nanti resiko tanggung sendiri ya Mas. Resiko tanggung sendiri. Biasanya itu ada pesanan nih Mas buat teman-teman nih. Ya, untuk togel, teman-teman semua ya. Apalagi zaman sekarang ini yang namanya judi togel itu lagi marak-maraknya, lagi rame-ramenya. Apalagi sekarang dipermudah dengan adanya online. Kita lebih dipermudah lagi. Tapi pesan saya, janganlah kita main togel-togel seperti itu lah. Kalau bisa, pesan saya kalau bisa. Kalau bisa. Iya. Karena apa? Kita nggak pernah ada puasnya. Nggak pernah ada puasnya itu. Dan uang hasil togel nggak bakalan berkah, Mas. Berapapun banyaknya kita dapat uang dari togel, nggak ada berkahnya sama sekali. Dimakannya nggak enak. Kita dapat 10 juta dari togel, dibandingkan kita dapat 100.000 dari hasil kita kerja kuli bangunan. Enak kerja kuli bangunan, Mas. Tapi sekarang udah nggak cari togel Mas? Udah enggak. Udah enggak. Udah cukup ya? Udah cukup. Sekarang udah mau nata hidup aja. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri antara tiap mereka. Terima kasih Mas.